Hai sahabat semua, mari kita dengarkan Alkisah Hang Tuah bagian kedua. Semasa mengiringi Sultan Melaka ke Majapahit di tanah Jawa, Hang Tuah telah berhasil membunuh seorang pendekar Jawa yang bernama Tamingsari. Dalam pertarungan itu, Tamingsari merupakan pendekar yang kebal dan tidak dapat dilukakan. Tetapi karena kebijaksanaan dan keikhlasan terhadap bangsanya, maka Hang Tuah mendapat suatu daya pengetahuan dari Yang Maha Mengetahui. Dan oleh karena itu, Hang Tuah pun berupaya mengetahui bahwa kekebalan Tamingsari terletak pada kerisnya. Oleh itu, Hang Tuah berjaya merampas keris Tamingsari dan membunuh Tamingsari. Keris itu kemudian dianugerahkan kepada Hang Tuah oleh sang Raja Majapahit yang bernama Suraprabawa. Sesiapapun yang memiliki keris ini akan mendapatkan kekebalan, seperti Hang Tuah yang telah mendapatkan keris tersebut. Setelah misi ke Majapahit, Hang Tuah pula diutus ke Pahang untuk meminang Tun Teja untuk dijadikan permaisuri Sultan Melaka. Ketika Hang Tuah diutus ke Pahang, maka Melur turun dari Gunung Ledang untuk mencari Hang Tuah. Kemudian Melur ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patih Karmawijaya bagi dijadikan gundik sultan. Atas muslihat Tun Ali juga, Hang Tuah yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa Melur. Tetapi Sultan juga turut menyaksikan perbuatan Hang Tuah itu. Dan akhirnya Melur dan Hang Tuah akhirnya dihukum bunuh. Hang Tuah dibunuh bersama Melur karena difitnah berzina. Namun hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara. Sebaliknya, Hang Tuah disembunyikan di hutan di Hulu Melaka. Setelah kematian yang telah disusun oleh bendahara, maka Hang Jebat menggantikan Hang Tuah sebagai Laksamana dan keris Tamingsari berada di tangan Hang Jebat. Akan tetapi Hang Jebat tidak percaya dengan fitnah tersebut dan menyangka Hang Tuah telah dianiaya. Menurut hikayat Hang Tuah, akhirnya Hang Jebat menderhakai Sultan Melaka dan mengambil alih istana Melaka. Tetapi tiada yang dapat melawan Hang Jebat karena kekebalannya dan memiliki keris Tamingsari. Sultan Mahmud akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di rumah bendahara. Pada masa itu, Baginda Sultan telah menyesal karena mengetahui Hang Tuah tidak bersalah. Dan akhirnya bendahara memberitahu kepada Sultan bahwa Hang Tuah masih lagi hidup. Sahabat Indonesiaku, sebenarnya masih panjang lagi Alkisah tersebut. Tapi jangan khawatir, saya akan mempersembahkan cerita-cerita menurut kisah yang sebenar dan sejarah di Malaysia. Sila follow, komen, like, dan share. Terima kasih atas supportnya teman-teman. Bye-bye.